Resep roti kukus tersimpel yang bahannya tuh sederhana dan pasti ada di rumah kalian. Bikinnya juga gampang banget bun, ini cuman perlu diaduk-aduk aja, nggak perlu timbang-timbang bahan. Meski tanpa telur, hasil rotinya tuh bisa lembut kayak gini dan dalamnya juga selumer ini. Oke, yuk langsung kita bikin sama-sama. Nah, pertama-tama langsung aja kita campurkan air. Di sini aku pakai 14 sendok makan. Kalian bisa lihat takarannya di video seperti tadi ya. Kemudian kita tambahkan juga dengan 1 sendok teh ragi instan, boleh pakai merek apa aja. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Ini tinggal kita aduk aja sampai gulanya larut. Kemudian ini akan kita diamkan selama 10 menit sambil ditutup seperti ini. Nah, setelah 10 menit kalau raginya tuh masih bagus dan aktif, pasti bakalan muncul buih seperti ini. Kalau nggak berbuih artinya raginya harus diganti dengan yang baru ya, supaya nanti rotinya tuh bisa mengembang dan nggak bantet. Kemudian aku tambahkan juga dengan 1 sendok teh pasta pandan, diaduk rata. Lalu kita tambahkan dengan 20 sendok makan tepung terigu. Ini takarannya udah aku kasih lihat di video ya. Terus ini tinggal kita aduk aja sampai kecampur agak rata. Nah, kalau sudah agak rata baru kita tambahkan dengan 5 sendok makan minyak. Aku pakai minyak goreng. Ini kita aduk kembali. Aku di sini menggunakan spatula. Kalau udah agak tercampur rata minyaknya baru aku lanjut menggunakan tangan, dan ini tuh diaduk cukup sampai kecampur rata aja, nggak perlu sampai kalis elastis. By the way, untuk tepungnya di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi ya bun. Nah, kalau sudah agak kecampur kemudian kita bulatkan lalu diamkan sambil ditutup selama kurang lebih 20 menit atau mengembang seperti ini. Terus ini adonannya kita kempiskan dulu biar udaranya tuh keluar, baru kemudian kita bulatkan kembali, dan ini akan kita bagi-bagi. Terserah kalian mau dibagi jadi berapa. Kalau di sini aku bagi jadi 6 bagian gitu ya teman-teman. Nah, kemudian adonan yang udah dibagi kita mau bulat-bulatkan kembali satu persatu seperti ini sampai permukaannya itu agak mulus ya teman-teman. Jangan lupa bawahnya juga agak dijepit-jepit seperti ini, dirapikan. Nah, ini aku ulangi kembali stepnya atau caranya. Ini tuh dibulatkan dulu supaya nanti tuh lebih gampang ketika diberi isian ya. Nah, kalau sudah dibulatkan semua seperti ini, sekarang kita ambil satu adonan lagi, lalu kita akan pipihkan di bagian pinggirnya. Untuk bagian dalamnya jangan dipipihkan banget ya teman-teman. Ingat ya, di bagian tengahnya tuh dibiarkan agak tinggi atau menggemuk seperti ini, karena kita mau kasih isian biar isiannya tuh nggak bocor. Kalau udah tinggal dikasih aja isian sesuai selera. Kalau di sini aku pakai coklat batang yang diiris-iris kecil gitu. Nah, kalau untuk isiannya kalian bisa sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau nggak mau pakai di sisi, bisa banget pakai selai coklat langsung, atau strawberry, blueberry, atau selai nanas, atau bisa juga kasih dengan isian keju. Kalau udah diisi dengan isian, ini tinggal dirapikan aja, dibulatkan kembali seperti ini ya. Jangan lupa di bawahnya tuh dipencet-pencet atau dicubit-cubit gitu sampai rapi. Nah, kalau sudah, kemudian kita tata di dalam loyang yang sudah dioles dengan sedikit margarin. Nah, ini akan kita tutup kembali, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini, tergantung suhu di tempat kalian. Nah, kalau sudah, ini tinggal kalian kukus aja selama 15 sampai 20 menit. Dan ini dia roti kukus kita udah matang nih teman-teman. Seriusan ini tuh enak banget loh teman-teman. Bikinnya tuh gampang, gak pakai ribet, super simple banget. Enak banget dimakan kalau masih hangat kayak gini, dan coklatnya juga lumer. Pokoknya wajib cobain ya. Selamat mencoba.